Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaih. Sekarang kita masuk pada fasal min asrarid doa, rahasia terkabulnya doa. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan terkait dengan rahasia terkabulnya doa seseorang. Kata beliau rahimahullah, wa katsiran ma najidu adiyata du'a biha qaumun fastujiba lahum. Kebanyakan ma najidu kita dapati adiyata du'a biha qaumun, orang-orang berdoa dengan satu doa. Fastujiba lahum, lalu doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya, maksudnya ikhwan sekalian gini, ya, kita berikan contoh yang agar kita mudah memahami kalimat ini. Misalnya ada si A berdoa. Kemudian si B juga dia berdoa. Si A dan si B ini berdoa dengan lafaz doa yang sama. Jadi lafaz doanya sama. Misalnya lafaz doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan pada kehidupan akhiratku. Maka ikhwan sekalian, si A ini dia diistijabah doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Semakin hari dari hari ke hari semakin bertambah pada kebaikan dunia dan akhiratnya, ya, semakin melimpah pada rezekinya, semakin bertambah pada hartanya, ya. Kemudian bersamaan dengan itu dia juga semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah ya, bertambah dunianya, bertambah pula akhiratnya, dengan sebab dia berdoa dengan doa ini. Namun si B juga berdoa dengan doa ini, tapi dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal lafaz doanya sama kan ikhwan sekalian. Nah, apa rahasia terkabulkannya doa si A ini sementara si B tidak dikabulkan doanya? Maka di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, fayakunu kadikturina bidu'ai darurati sahibihi wa ikbaluhu ala Allah. Ya, ini rahasianya. Kadikturina bidu'ai darurati sahibihi. Jadi si A ini dia berdoa dalam kondisi darurah, dalam kondisi betul-betul dia terjepit, dalam kondisi betul-betul dia lagi terdesak. Dia memang di saat itu ketika dia berdoa, dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, memperbanyak pada kehidupan, kebaikan pada kehidupan dunianya, baik itu dari sisi harta, rizkinya yang bertambah, ya. Kemudian juga dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi daripada agamanya. Bersamaan dengan harta tersebut dia akan semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa ikbaluhu ala Allah. Kemudian ketika dia berdoa kepada Allah, dia menadakan tangannya ke langit, dia meminta kepada Allah. Wa ikbal disertai dengan dia betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berdoa dalam kondisi dia khusyuk. Dia berdoa dalam kondisi dia sangat bersungguh-sungguh tawajuh dengan doanya. Ya. Setiap kalimat-kalimat doa yang terlafaz dari lisannya itu dia paham apa yang sedang dia minta, apa yang sedang dia berdoa. Makanya ikhwan sekalian, sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya di antara kesalahan dari sebagian orang yang berdoa adalah biasanya dia bentuknya istijal, tergesa-gesa, terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisan dan hatinya itu tidak connect, tidak nyambung. Lisannya berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hatinya tidak khusyuk, hatinya kemana-mana. Ya, dia tidak menghayati setiap kalimat-kalimat doa yang terdapat pada lafaz doa tersebut.
Kemudian bentuk kesalahan yang lainnya sehingga terkadang doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istijal, tergesa-gesa. Maksudnya gini, terkadang kita berdoa hari ini, kita sudah mau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di sore hari. Ya. Allah sudah mau mengabulkan doa kita di sore hari, atau kita berdoa hari ini, kita maunya besok sudah dikabulkan, atau 1 minggu kemudian kita sudah dikabulkan. Sehingga kapan seseorang ini dia menunggunya terlalu lama, dia belum melihat hasil dari doa yang dia panjatkan, maka terkadang dia berhenti meninggalkan doa sambil dia berkata, bagaimana ini Allah, saya sudah berdoa tapi kenapa doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini bentuk kesalahan. Maka ketika kita berdoa, kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah iqbal Allah. Kita betul-betul mengharap, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian rahasia yang kedua, doa si A tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au hasanata taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu ijabata da'watahu syukran li hasanatihi. Ini ya, rahasia yang kedua, si A dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hasanata taqaddamat minhu. Jadi dia sebelum berdoa, si A ini ternyata dia sudah mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Seperti dia sebelum berdoa dia banyak bersedekah, ya. Sebelum berdoa dia banyak membaca Al-Quran. Sebelum berdoa dia banyak memperbanyak salat-salat sunnah. Yang terlebih penting, ketika dia sebelum berdoa dia banyak beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dia ulang-ulang kalimat ini, ya, 100 kali, bahkan 1000 kali dalam sehari. Ya. Kemudian barulah dia masuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ja'alallahu subhanahu ijabata da'watahu. Maka inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan doa orang tersebut, si A tersebut, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron li hasanatihi, sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Karena dia telah berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang dia minta oleh hamba tersebut. Ini ya ikhwan sekalian, rahasia yang kedua. Kemudian rahasia yang ketiga yang menyebabkan doa seseorang itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ausada fawaqtan ijabata wa nahwu zalika, bertepatan dengan waktu-waktu mustajabnya doa. Jadi dia mengerti ada waktu-waktu mustajabnya, diistijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan sebelumnya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan waktu-waktu seseorang itu diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu zalika, atau yang semisalnya. Fa ujibat da'watuhu, sehingga karena dia memperhatikan 3 hal di atas, 3 kondisi di atas, fa ujibat da'watuhu, maka diistijabahlah doa orang tersebut, ya. Fayazunnu dhanna, tapi ada sebagian orang menyangka, dan prasangkaan mereka ini salah, keliru. Anna sirra, bahwa rahasia si A dikabulkan doa dia adalah fi lafzi zalika doa, pada lafaz doa tersebut. Itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang menyangka pada lafaznya, ini lafaz doanya bagus. Buktinya si A tadi berdoa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umuri allati qaranathu min dzalika du'a. Maka kemudian orang pun mengambilnya, fayakhudhuhu mujarradan, dia hanya mengambil pada lafaz doa itu tersebut, an tilkal umuri allati qaranat min dzalika du'a, tanpa dia memperhatikan perkara-perkara, kondisi-kondisi yang menyertai si A tadi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi 3 kondisi itu, ya. Orang hanya menyangka pada lafaz doanya, padahal ada umur, ada perkara-perkara, ada kondisi-kondisi qaranat min dzalika du'a yang menyertai daripada orang tersebut sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di sini memberikan permisalan, wahada, kondisi ini atau peristiwa seperti ini, kama iza sta'mala rajulun dawa'un, seperti seseorang yang dia menggunakan obat, dawa'un nafi, obat yang bermanfaat, obat yang sangat mujarab, ya, ketika digunakan orang lain menyembuhkan sakit kepalanya misalnya, tapi dia menggunakannya fil waqtil lati yang bagi ista'malahu, dia gunakan sesuai dengan waktu yang mestinya dia harus menggunakan obat tersebut. Dokter memberikan resep bahwa kamu makan obat ini pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali, masing-masing dalam 1 butir. Alal wajhi alladhi yang bagi fantafahu. Jadi memang pada kondisi sesuai dengan resep dari dokter, ya, fantafa bihi, sehingga memberikan manfaat obat tersebut menyembuhkan dari penyakitnya. Tapi ada orang dia menggunakan obat yang sama. Dia menggunakan obat yang sama, ya, tapi dia minumnya, dia tidak memperhatikan resep dokter. Misalnya dia minum di siang hari dan dia minumnya itu langsung 5 butir dalam 1 kali dia telan obat. Maka ini ikhwan sekalian, bukan hanya bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi bahkan dia bisa overdosis. Itu bisa membahayakan orang tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fazunnu ghairihi, maka sebagian orang menyangka anna istimal hadzal dawa, bahwa penggunaan obat ini mujarradan, itu kafi fi husulil matlub, cukup, bahwa itulah yang menyebabkan husulil matlub, terjadinya apa yang dia inginkan, maksudnya sembuhnya penyakit orang tersebut. Dia menyangka pada hanya obat yang dia minum. Karena galitan, ini keliru, ya, ini keliru. Dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang menyertai kenapa dia sampai sembuh dari penyakitnya, ya. Karena memang dia perhatikan resep dokter, sementara dia tidak. Dia minumnya langsung 5 butir seperti yang kita katakan tadi. Bukan menyembuhkan, malah dia overdosis. Karena galitan, ini keliru. Wa hadza mawdi yaglidu fihi katsirun minan nas. Inilah letak kesalahan yang banyak dialami oleh manusia, ya. Kebanyakan dialami oleh sebagian manusia, ya. Ini ikhwan sekalian, kekeliruan tentunya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaih. Wa min hadza, dan ini juga sama kondisinya atau kasusnya, yaitu seseorang annahu qad yattafaqu du'ahu bi ittirarin inda qabrin. Ini ya, ada seseorang dia datang berdoa dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi dia banyak bi'intirorin, banyak masalah yang menimpa dia, persoalan yang menimpa dia. Inda qabri, tapi dia berdoanya di sisi kuburan. Fayujabah, anehnya diistijabah doanya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayazunnul jahil, maka orang-orang jahil pun mengira anna sirra lil qabri, bahwa rahasia terkabulkan doa itu dia berdoanya di kuburan, ya. Jadi mereka menyangka, orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyangka bahwa dikabulkan doa dia karena dia berdoanya di kuburan. Walam ya'lam anna sirra lil itrari, ini keliru. Walam ya'lam, mereka tidak tahu, anna sirra, bahwa rahasia orang tadi dikabulkan doanya adalah lil itrari, karena dia dalam kondisi terjepit, dalam kondisi betul-betul dia butuh, terdesak, ya. Wasadaqal lilju ilallah, kemudian ketika dia berdoa lilju ilallah, betul-betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun dia doa di kuburan, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdalu wa habbu ilallah, kata Imam Ibnu Qayyim, sekiranya doa tadi, ya, dilakukan di masjid, dari masjid Allah Subhanahu wa taala, kana afdalu, itu lebih utama, wa habbu ilallah, dan tentunya akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan sekalian yang bisa kita jelaskan pada fasal ini, rahasia dari terkabulkannya doa dari seorang hamba sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaih. Selanjutnya kita akan membahas syurutu qabla doa, syarat-syarat seseorang dia sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fasal yang baru dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat penjelasan yang singkat ini.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.